Indonesia telah berkomitmen untuk mengimplementasikan ekonomi sirkular di bawah payung pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi nasional. Adopsi ekonomi sirkular di Indonesia akan membuka jalan dalam penguatan pengelolaan sumber daya dan energi yang berkelanjutan. Dengan potensi tersebut, pemerintah Indonesia telah berada di jalur yang tepat, dan dengan langkah maju ini dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Penerapan ekonomi sirkular berpotensi memberikan manfaat positif bagi ekonomi, sosial, dan lingkungan, seperti peningkatan PDB, penciptaan lapangan kerja hijau, pengurangan limbah, dan juga penurunan emisi gas rumah kaca. Dalam praktiknya, penerapan ekonomi sirkular dapat dicapai salah satunya dengan pengelolaan limbah secara tepat dan efisien, baik limbah padat rumah tangga maupun limbah industri. Jika limbah sisa produksi atau konsumsi masyarakat bisa diolah lagi menjadi produk baru, maka jumlah pemakaian bahan baku mentah dapat ditekan. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, komposisi sampah di Indonesia didominasi oleh sampah organik yang mencapai 60% dari total sampah. Kemudian, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, limbah organik di daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2019 mencapai lebih dari 31.000 ton. Selain itu, di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 menunjukkan limbah organik lebih dari 18.000 ton dan meningkat menjadi 726.000 ton pada tahun 2022. Limbah organik tersebut didominasi oleh limbah industri, salah satunya adalah limbah industri kolang-kaling. Menurut produsen kolang-kaling di Pekalongan, bahwa setiap kali produksi kolang-kaling berpotensi menimbulkan 70% limbah industri kolang-kaling dengan frekuensi 2 hingga 4 kali produksi selama 1 bulan. Sehingga dari banyaknya produksi kolang-kaling tersebut banyak limbah yang tidak termanfaatkan. Hal ini dikarenakan petani yang belum dapat mengolah limbah dan fasilitas yang kurang mendukung dalam proses pengolahan limbah. Berangkat dari permasalahan yang ada dan potensi besar yang tersedia, kami tim dari UMY yang beranggotakan Denny Putra Peliang, Noviana Alibah Tabita, dan Muhammad Miftahul Huda mengusung sebuah gagasan solutif yaitu Terra Mitra, sebuah ide bisnis yang memanfaatkan limbah industri kolang-kaling sebagai transformasi dalam sustainable fashion untuk mewujudkan ekonomi sirkular. Terra Mitra adalah sebuah perusahaan inovatif di bidang manufaktur. Kami berfokus pada pengembangan sustainable textile industry dengan pengolahan limbah kolang-kaling menjadi kain tekstil, serta mengangkat nilai sociopreneurship dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan limbah industri pertanian dalam bentuk tekstil. Terra Mitra berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian alam melalui pemanfaatan limbah industri pertanian dalam bentuk tekstil dan juga kerajinan. Produk kami secara solid dihasilkan dari serat kulit kolang-kaling dengan teknik pemisahan serat dari residu, pemintalan, dan penenunan. Produk utama dari Terra Mitra adalah Natural Roots yang memprioritaskan penggunaan bahan baku limbah industri kolang-kaling dengan karakteristik yang kuat dan tidak mudah berjamur. Produk turunan yang dihasilkan dari kain tersebut berupa tas, topi, sepatu, dan hiasan rumah. Dalam merealisasikan rencana bisnis ini, kami menggunakan analisis PESTEL untuk mengetahui peluang dan ancaman bagi bisnis ini. Terra Mitra sangat berpeluang untuk dikembangkan karena memiliki konsep produk yang didukung oleh pemerintah, yaitu ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi sirkular. Kami juga menghitung besaran ukuran pasar menggunakan metode TAM, SAM, dan juga SOM. Menurut data BPS, usia produktif yang menyukai produk ramah lingkungan di Indonesia sebesar 19,1 juta. Sementara untuk Provinsi Jawa Tengah dan juga DIY sebesar 1,9 juta. Dan untuk share available market sebesar 700.000 individu. Lalu, bagaimanakah alur bisnis dari Terra Mitra? Terra Mitra memiliki dua bisnis model, yaitu business to customer dan business to business. Terra Mitra berfokus pada pengembangan sustainable textile industry dengan pemanfaatan limbah industri pertanian serta pengolahan limbah kolang-kaling menjadi kain tekstil dan kerajinan tangan. Kami ingin membawa bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dengan model bisnis jangka pendek dan jangka panjang kepada konsumen hingga pemangku kepentingan seperti investor, media, komunitas, organisasi, pemerintahan, dan asosiasi lingkungan. Dalam penjualannya, Terra Mitra akan menargetkan customer usia produktif kelas sosial menengah atas, seperti karyawan atau pelaku industri kreatif dan pecinta lingkungan. Selain itu, Terra Mitra berdedikasi membangun kepercayaan kepada pemangku kepentingan seperti konsumen, komunitas, dan kemitraan yang tersebar di 5 kota di Provinsi Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, seperti Pekalongan, Wonosobo, Kulon Progo, Sleman, dan Bantul. Di sini, kami menggunakan bisnis model kanvas untuk memvisualisasikan ide dari konsep bisnis Terra Mitra.
Pada proses bisnis, kami akan melibatkan para petani kolang-kaling, tim operasional Terra Mitra, stakeholders, dan juga para pelanggan. Dimulai dari pengumpulan limbah kolang-kaling oleh para petani dan tim operasional Terra Mitra, kemudian diolah dengan proses produksi sedemikian rupa hingga menjadi produk siap jual. Dan terakhir, kerjasama dengan stakeholders dalam pemasaran dan pengembangan produk. Terra Mitra akan menerapkan alur bisnis B2C, B2B, dan mengimplementasikan circular economy. Adapun tahapan untuk mewujudkan gagasan ini dimulai dari penggalian masalah untuk memastikan bahwa Terra Mitra hadir sesuai kebutuhan masyarakat. Kemudian, melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait agar mendapatkan dukungan sehingga gagasan ini berjalan secara optimal. Selanjutnya, mengadakan pelatihan untuk para pekerja dalam pembuatan produk Terra Mitra dari proses awal hingga akhir. Pada akhirnya, Terra Mitra akan melakukan produksi dan evaluasi seluruh rangkaian implementasi untuk perbaikan ke depannya. Terra Mitra memiliki beberapa kompetitor utama seperti Urban Icon, Green 3R, dan Duanyam. Dari ketiga kompetitor tersebut, Terra Mitra memiliki 5 keunggulan, yaitu yang pertama eco-friendly, kedua customized product, ketiga desain elegan, keempat durable product, dan yang terakhir affordable. Terra Mitra unggul berkat fokusnya pada produk eco-friendly yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kami menyiapkan value proposition canvas guna menciptakan produk bernilai yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Perlu diketahui bahwa limbah kolang-kaling cukup meresahkan, mengingat pengolahan yang sulit dan terkesan menghasilkan produk yang bernilai rendah. Terra Mitra hadir membawa inovasi pengolahan limbah kolang-kaling menjadi produk layak guna dan bernilai tinggi, baik dalam kualitas produk maupun nilai seni yang terkandung dalam produk itu sendiri. Tentunya dengan kemudahan akses pemesanan dan pembayaran via online. Dalam merencanakan bisnis ini, kami menentukan profil pelanggan dengan segmenting geografi, demografi, dan psikografi. Sasaran utama dalam memasarkan produk Terra Mitra mencakup wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Produk Terra Mitra menyasar usia produktif dengan rentang usia 25-60 tahun, baik pria maupun wanita dengan level ekonomi menengah ke atas. Dan juga fokus utama pemasaran kami yaitu ditujukan bagi pecinta lingkungan, baik yang berperan aktif dalam komunitas maupun mereka yang senang mengoleksi produk-produk ramah lingkungan. Strategi pemasaran yang digunakan untuk memasarkan dan menjual produk Terra Mitra menggunakan strategi 5A marketing yang terdiri dari tahap awareness, appeal, ask, act, and advocate. Terra Mitra memiliki target untuk mengubah 19,1 miliar target market yang dicapai menjadi 0,76 miliar loyal customer. Berikut merupakan gambaran detail strategi pemasaran Terra Mitra. Kami juga akan meningkatkan upaya sosialisasi melalui beberapa kegiatan berupa mitra pemasaran dengan Abda Kreatif dan Agromix Lestari Group, audiensi dan networking dengan program studi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dengan rencana pemasaran akan dilakukan dengan 2 cara, yaitu online dan juga offline. Stakeholder yang akan kami libatkan yaitu terdiri dari pemerintah sebagai perumus regulasi, komunitas petani sebagai aktor proses produksi, mitra sebagai aktor proses promosi dan produksi, dan yang terakhir adalah pelanggan. Terra Mitra memerlukan modal sebesar 2 miliar 15 juta rupiah untuk operasional bisnis tahun pertama dengan proyeksi arus kas tahunan melalui cash inflow sebesar 4,3 miliar dan cash outflow sebesar 3,3 miliar serta proyeksi payback dalam kurun waktu 1,9 tahun dengan return on investment sebesar 19% dan HPP Rp220.000. Terra Mitra adalah sebuah perusahaan yang bertujuan untuk menjawab permasalahan limbah lingkungan dengan berkontribusi bagi masyarakat dalam pemberdayaan petani dan UMKM yang terlibat, guna menciptakan produk bermanfaat dan bernilai tinggi. Dengan gerakan inilah nantinya akan menjadi penunjang dalam membantu Indonesia mewujudkan Sustainable Development Goals dan juga ekonomi sirkular. Oleh karenanya, Terra Mitra menjadi bisnis yang potensial dan layak diperhitungkan untuk dijalankan. Let's be responsible for the earth and save our next generations with Terra Mitra. Progress to blessing.